Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A akan melaksanakan gelar wicara dengan tema ujaran kebencian, yang dimana anggota kelompok kami adalah Saya sebagai pembawa acara, Jasmine Sakila. Saya Devia Trianaudia sebagai artis atau korbannya. Saya Diana Sari, yaitu sebagai profesor di salah satu universitas. Saya Fahrona Nurul Ibroti sebagai psikolog. Saya Elpa Mulyasari sebagai guru. saya Faras Abian Abdullah sebagai polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita akan bicara mengenai ujaran kebencian yang marak terjadi di era digital ini. Dan tentu saja sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan saya Jasmine Sakila sebagai pembawa acara. Di mana teman-teman, jika kita bicara mengenai ujaran kebencian, sudah menjadi hal umum bahwa banyak individu yang memberikan hujatan dengan kedok mengkritik. Mereka berdalih menyampaikan suatu pesan untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah dari individu yang dikritik. Sayangnya hal yang disebut kritik tersebut bahkan sudah tidak dapat dianggap membangun dan cenderung mengarah terhadap penghinaan. Karena kalau kita bicara di Indonesia sendiri, sepertinya memang ya sejak dulu ini sudah menjadi kebiasaan yang justru masih membutuhkan penyelesaian. Nah, permasalahan ujaran kebencian ini merupakan permasalahan yang multidimensional yang memang melibatkan berbagai kalangan. Ujaran kebencian bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti di media sosial maupun di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi pada artis kita yang menjadi korban, yaitu kita panggilkan Mbak Devia. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Devia? Baik. Saya langsung saja memberi pertanyaan. Apa yang Anda rasakan setelah mengalami hate speech atau ujaran kebencian? Yang aku rasain jadi ngerasa sedih, takut ngelakuin hal-hal lain, merasa kesepian, dan pola tidurku tuh berantakan. Terus aku tuh ngerasa depresi banget. Oh ya, dampaknya bagi Anda apa setelah mengalami itu? Mungkin dampak bagi aku tuh nggak percaya sama orang, terus ngerasa nggak percaya diri gitu. Oh, iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir buat Mbak Devia, bagaimana Anda menanggapinya tentang komentar negatif? Ya, kalau menurutku ya diabaikan saja, ejekan, cacian, makian itu hanyalah hasutan negatif gitu yang tidak perlu ditanggapi atau dikomentari. Jadi kita tidak perlu menanggapi apa yang tidak perlu kita tanggapi. Yang mengenal diri kita yaitu diri kita sendiri. Pada Mbak Devia, terima kasih telah hadir, telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana bisa terjadi ujaran kebencian, berikut akan dijelaskan oleh bintang tamu kita yaitu Profesor Diana dari Universitas Indonesia. Padanya dipersilakan. Makasih. Selamat pagi. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai hate speech atau ujaran kebencian ini? Salah satunya di media sosial ya. Kan di media sosial itu kan tempat warganet untuk berinteraksi tanpa harus saling mengenal, mengetahui identitas, ataupun tanpa harus bertemu. Ujaran kebencian di media sosial itu salah satu contohnya kan dengan berkomentar jahat kepada suatu postingan agar korban merasa sakit hati, dan ini tidak bisa dibiarkan ya, kita harus menanggapi karena ujaran kebencian ini tuh bermasalah untuk mental kita sendiri gitu ya. Menurut saya ya ada dua faktor kenapa bisa terjadi ujaran kebencian. Faktor pertama yaitu tentang postingan sesuatu yang membuat para netizen ini berprasangka negatif, lalu mereka tidak suka dan mendorong diri mereka sendiri untuk berkomentar jahat agar postingan tersebut juga tidak disukai oleh orang lain, dan mereka juga berkomentar ini tidak ini nggak gini jadi begitu kan. Kalau postingan itu kan bukan berarti harus menentukan orang lain suka atau tidak. Jadi suatu postingan itu kadang kan membuat seseorang merasa tidak suka, dan itu yang mendorong mereka untuk berkomentar jahat. Ya. Kemudian faktor
faktor yang kedua yaitu perilaku trolling. Perilaku trolling ini tuh beda dengan prasangka buruk yang pertama tadi ya. Kalau perilaku trolling ini tuh mereka tuh memang tidak suka dengan kelompok itu. Jadi mereka tuh senang membuat mereka susah dengan berkata-kata kasar agar mereka tuh juga orang lain itu juga maksudnya ikut itu tidak suka sama orang ini satu kelompok tersebut. Jadi perilaku trolling ini tuh nggak baik ya teman-teman. Perilaku trolling ini tuh emang kayak benci sama suatu kelompok tersebut dan ingin menghasut para kelompok yang lain agar tidak suka terhadap kelompok tersebut. Gitu. Dan berikutnya guys, ujaran kebencian di media sosial itu salah satu contohnya kan dengan berkomentar jahat kepada suatu postingan agar korban merasa sakit hati dan ini tidak bisa dibiarkan ya, kita harus menanggapi karena ujaran kebencian ini tuh bermasalah untuk mental kita sendiri gitu ya. Menurut saya ini ada dua faktor kenapa bisa terjadi ujaran kebencian. Faktor pertama yaitu tentang postingan sesuatu yang membuat para netizen ini berprasangka negatif, lalu mereka tidak suka dan mendorong diri mereka sendiri untuk berkomentar jahat agar postingan tersebut juga tidak disukai oleh orang lain dan mereka juga berkomentar ini tidak ini nggak gini jadi begitu kan. Kalau postingan itu kan bukan berarti harus menentukan orang lain suka atau tidak. Jadi suatu postingan itu kadang kan membuat seseorang merasa tidak suka dan itu yang mendorong mereka untuk berkomentar jahat. Nah, jadi Budiana kesimpulan mereka tadi dari faktor yang pertama tadi prasangka buruk terhadap suatu kelompok dari postingan tersebut yang membuat netizen tidak suka. Faktor yang kedua perilaku trolling yang memang membenci suatu kelompok. Perilaku trolling ini sengaja melakukan komentar yang jahat untuk mendapatkan kenikmatan pribadi atau kesenangan pribadi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Nah, jadi kita selanjutnya ada Ibu psikolog kita yaitu Ibu Ona, kepadanya dipersilakan Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi Ibu bagaimana dampak kasus ujaran kebencian pada korbannya? Nah, jelas sekali ya, kasus ujaran kebencian ini sangat berpengaruh buruk kepada kesehatan mental korbannya. Nah, ada beberapa respon kepada psikologis korban yang menandakan bahwa dia itu sedang mengalami kasus ujaran kebencian. Yang pertama itu adalah menurunnya atau adanya perubahan terhadap psikologis korbannya. Kurangnya pendampingan dari orang-orang sekitarnya akan membuat si korban mengalami gangguan-gangguan yang lebih berat begitu ya. Gangguan-gangguan yang selanjutnya itu biasanya kita sebut sebagai gangguan depresi, ditandai dengan gejala-gejala moodnya yang suka menurun, selanjutnya pola dan makan yang tidak teratur gitu, merasa kepercayaannya kurang. Nah, bahkan gejala depresi yang sangat berat itu adalah ada timbul rasanya ingin menyakiti diri sendiri atau ada rasa ingin untuk mengakhiri hidupnya begitu. Nah, setelah beberapa waktu berlalu nih, ada juga gangguan yang lain yang timbul yang kita sebut sebagai gangguan kecemasan atau ansietas. Nah, ansietas ini yang paling banyak ditemukan di korban ya ujaran kebencian itu adalah PTSD. Kita kenal sebagai PTSD atau post traumatic disorder, gangguan kecemasan yang biasa ditemukan nih pada korban ujaran kebencian, yaitu kita kenal sebagai PTSD atau post traumatic stress disorder. Itu adalah traumatik yang dirasakan setelah adanya depresi gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu avoiders. Artinya itu korban akan menghindari tempat-tempat yang
mengingatkan dia kepada kejadian traumatis tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hypervigilance. Seorang korbannya itu akan menjadi gampang kaget, begitu mudah emosi, begitu. Nah, ini adalah gejala-gejala atau gangguan-gangguan akibat dari ujaran kebencian tersebut. Selain berdampak fatal pada korbannya, pelaku ujaran kebencian pun disebut memiliki latar belakang psikis tersendiri. Nah, Ibu, benarkah kasus ujaran juga berdampak pada kesehatan si pelaku? Ya, tentu saja. Bukan hanya korban yang harus diperhatikan pada ujaran kebencian ini, tapi pelakunya juga. Mungkin saja orang-orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut dia sedang mengalami stres atau gangguan-gangguan psikis yang lainnya. Nah, ketika seseorang mengalami stres begitu, dia akan ingin mencoba mengobati gejala stres tersebut dengan cara yang supaya dia lebih memiliki kekuatan begitu. Dia kuat sedangkan orang lain yang lemah. Dia tidak merasa insecure sedangkan orang lain yang merasa insecure. Dia akan memproyeksikan, namanya kalau di psikologis itu, dia akan memproyeksikan dirinya kepada orang lain begitu dengan melakukan ujaran-ujaran kebencian begitu. Orang akan merasa insecure sedangkan dia tidak begitu. Nah, begitu sih. Terima kasih kepada Ibu untuk ilmunya. Ya. Nah, teman-teman, untuk bintang tamu selanjutnya kita kedatangan dari Polri, yaitu Pak Abian. Kepadanya dipersilakan. Baik Pak, untuk akhir. Baik, terdapat banyak faktor penyebab seorang melakukan ujaran kebencian, seperti masalah pribadi, kemudian berita bohong, dan bukan hanya ikut-ikutan karena hanya iseng untuk mendapat banyak dukungan tanpa tahu masalah yang sebenarnya atau masalah intinya begitu. Lalu Pak, undang-undang apa yang menyangkut kasus ujaran kebencian ini? Dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan status suku, ras dan agama atau golongan, antar golongan atau cara, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Baik, terima kasih atas ilmunya Bapak Polisi. Baik, untuk bintang tamu kita selanjutnya ada Ibu Guru, yaitu Ibu Eva. Kepadanya dipersilakan. Bapak, ini ada. Ibu, apa dampak dari ujaran kebencian dan dampak apa yang terjadi terhadap korban? Baik, karena kita mengetahui ujaran kebencian ini sangatlah meresahkan, maksudnya akan terjadinya suatu permasalahan terutama terhadap mental seseorang itu. Nah, dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebencian itu sendiri pastilah akan berdampak seperti terjadi diskriminasi. Terus bahkan si korbannya itu sampai ingin dia mengakhiri hidupnya karena dia itu ditekan oleh rasa stres dan rasa malu, bahkan reputasi nama baiknya itu hancur karena ujaran kebencian itu. Lalu, apa peran seorang tenaga pendidik untuk mengatasi terjadinya ujaran kebencian ini? Menurut saya, karena kita itu kan sekarang itu hidup di era modern ya, tentu saja kita harus memberikan pemahaman dan etika kepada remaja untuk mereka itu lebih bisa gitu menggunakan media sosial dengan baik. Bagaimana mereka bersosial melalui media dengan tidak menyebarkan hoax. Dan tentunya kita itu harus berpikir sebelum bertindak, karena kalau kita tidak berpikir akan tindakan kita itu pastinya akan menjadi satu hal yang sangat berbeda dan timbul suatu permasalahan akibat tidak berpikir. Mungkin ada itu menurut saya.
Baik, terima kasih atas Ibu telah menyampaikan materi ujaran kebencian ini. Baik, untuk kesimpulan saya ambil dari para narasumber ya, diperlukan kesadaran diri yang lebih bagi pengguna internet untuk menyaring semua ujaran yang ingin diungkapkan. Kesadaran akan pidana Undang-Undang ITE juga sangat diperlukan agar warganet lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya saat berkomentar. Terima kasih. Baik, sampai sini gelar bicara kita kali ini mengenai topik ujaran kebencian. Terima kasih. Mohon maaf apa ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.